Jadi pelajaran bahwa ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, dan ini akan menjadi pelajaran banget Pak buat manusia setelahnya. Namun kebanyakan manusia tidak sadar atas kebesaran Allah, atau pada umumnya manusia itu lalai, lupa. Tuh Pak, Fir'aun teh yang saya baca-baca dan saya lihat Pak, itu tingginya tuh hanya 170 cm, 1,70 m Pak. Tapi ia jelema ya Allah bedegongna mulai 2 Pak. Ngaku menjadi Tuhan. Pakola anak robukumul a'la. Quran surat An-Nazi'at ayatnya ke-24. Katakan kepada manusia, aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka Pak, tenggelamkan Pak, tenggelamkan, beres Pak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca sejarah Pak, Fir'aun dengan Namrud mah hebatnya Namrud Pak. Di dunia ini teh Pak ada 4 raja hebat, 2 beriman, 2 kafir. Tuh di dunia ini teh Pak, menurut sebuah penelitian ada 4 raja hebat, 2 beriman, 2 kafir. Nah, siapa yang 2 beriman? Yang pertama adalah Nabi Sulaiman, dan yang keduanya adalah Zulkarnain. Namun siapa raja dolim? 2 juga sama Pak. Yang pertama adalah Namrud, yang keduanya adalah Nebukadnezar. Tidak masuk Pak Fir'aun mah. Siapa Nebukadnezar ini? Raja bengis yang memporak-porandakan Bani Israel, yang memporak-porandakan Baitul Maqdis Pak. Nebukadnezar, kalau di Islam namanya Bukhtanasir. Seepkeun ku Allah Pak. Tinggali, Fir'aun mah terlebat Pak. Tapi kalau ngomongin laknat, nah orang yang paling dilaknat oleh Allah Fir'aun Pak. Kalau ngomongin laknat, Quran surat 28 ayatnya 40 sampai 42. Tatkala kami tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya, dan nanti Fir'aun di akhirat itu akan menjadi pemimpin orang-orang yang menyeru ke neraka. Tuh, menjadi pemimpin apa? Dan kami susulkan laknat buat mereka. Tuh, jadi orang yang dilaknat Bapak Fir'aun. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak penasaran? Ai Fir'aun teh Pak ketika nyerang Nabi Musa teh itu semua jeung keluargana teh? Henteu nya Pak nya, henteu. Fir'aun mah nyerang mah jeung bala tentara. Ai pertanyaanna ke ai keluargana ka mana atuh? Nah, yang saya baca-baca itu kemarin kan sudah jelaskan di sini kan, itu larinya teh ke Inggris Pak. Betul, sok Bapak cek aja. Bapak beli bukunya Sejarah Faraoh Pak, Sejarah Fir'aun. Terus saya buka di rumah punya bukunya Sejarah Fir'aun Pak. Ternyata sisa-sisa peninggalan Fir'aun itu larinya teh ke Inggris. Makanya Ratu Elizabeth Pak, ketika dia mau mengadakan upacara itu selalu memakai mahkota Mesir kuno. Dan dia pun apabila dia berbicara, berpidato itu selalu menggunakan tongkat. Nah, tongkat yang digunakan itu ciri khasnya identiknya dengan Mesir kuno. Berarti benar pasti teliti. Nah, benar ke Inggris lahirna teh Pak. Itu Fir'aun. Tuh Pak, ku Allah benamkan sadayana. Nah, mulai muncul pertanyaan, Ustad, ari gempa bumi aya henteu na Quran? Kan tadi rumusna, kalau Allah sebutkan jenis bencana berarti azab. Kalau Allah tidak sebutkan bencana berarti itu ujian. Nah, saya nanya gini, kalau gempa bumi itu teh aya dina hadis atau dina Quran? Gitu we nama. Kalau gempa bumi tidak ada di Quran, nah berarti itu ujian. Namun apabila ternyata Allah menyebutkan ada orang yang diazabnya dengan gempa bumi, nah berarti itu azab. Dan apabila Allah menyebutkan itu tidak berlaku untuk kaum itu saja, dan akan berlaku nanti ke umat-umat setelahnya. Nah, kita cek sekarang Pak. Yuk buka Qurannya. Saya sengaja nggak dimasukin ke sini biar Bapaknya baca sendiri. Quran surat 7 ayatnya 78. Quran surat 7 Al-A'raf ayatnya 78. Dan ini kasus menimpanya kepada kaum Samud. Ada apa? Quran surat Al-A'raf
ayatnya 78. Silahkan Saidan dibacakan terjemahnya Saidan. Lalu datanglah gempa. Saidan yang agak keras bacanya. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Teruskan. Kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang." Nah, ayah Pak, kata Nabi Soleh, jangan coba-coba menyakiti onta. Namun si kaumnya mengabaikan, malah menyakiti onta, malah membunuhnya. Maka kata Allah, tunggulah ajab. Dia nantang, mana turunkan ajabna. Dan kami ajab kaum Nabi Soleh ini, kaum Samud, dengan gempa. Ayah, itu gempa ada Pak. Yang kedua, kaum Madian, kaumnya Nabi Su'aib. Quran surat 7, masih 7 Pak, ayatnya ke 91. Bacanya di 90, 91 biar nyambung. Saidan baca lagi. Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata pada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan dalam runtuhan rumah mereka. Tuh Pak. Nah Bapak tinggal cek apa perilaku dari kaum Samud. Kaum Samud ini Pak oleh Allah diberikan kelebihan, itu mempunyai tenaga-tenaga yang kuat, memahat gunung batu menjadi rumah-rumah. Dan sekarang Bapak bisa menyaksikan sendiri peninggalannya di Petra Pak. Di Petra itu memanjang dari Yordan menuju ke Madain Soleh di Arab. Madain Soleh itu Pak yang saya baca itu adalah provinsi. Yang pusat ibu kotanya adalah Petra Yordan. Lihat Pak, dari Yordan membentang ke Arab. Ada gunung-gunung batu yang menjadi rumah-rumah dipahat. Itulah kaum Soleh. Oleh Allah dikasih kelebihan, bukannya bersyukur malah dikasih mujizat oleh Allah buat Nabi Soleh. Onta Pak, onta nanti kalau minum habis Pak air teh. Tapi onta ini teh bisa mencukupi kaumnya. Pek cenah itu nanti dari onta ini akan keluar air susu, silakan nikmati. Tapi ada orang yang tidak menyukainya. Di Quran mah ada 9 orang yang akan menjadi perusak dunia. Di Quran ayat Pak salapan Pak teh. Diurangi ayatnya nu ngarusak sebenarnya. Ayat dewa ya banyak Quran mah hebat Pak. 9 orang, Quran jelas 9 orang Pak, di Quran lagi ayat jelas. 9 orang yang akan menjadi perusak negaranya. Ajab Pak ku Allah. Kemudian Pak, naon kesalahan anak? Satu Pak, kaum Nabi Sulaiman atau Samud mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang keduanya adalah musyrik Pak. Siapa yang disembahnya? Yang saya baca dalam sejarah, kaum Nabi Soleh ini kemusyrikannya 3 menyembah berhalana. Somad, Somud, Hara. Ini dulunya Pak nama orang, Somad, Somud, Hara. Tapi bukan Ustadz, hati-hati Pak, bisa salah paham ya. Somad, Somud, Hara itu jadi berhalanya disembah. Kata Nabi Soleh jangan seperti ini. Allah sudah kasih kamu kelebihan. Berimanlah, hei Soleh, aku teh tadi nama kamu teh dijadikan pemimpin. Nah jadi kieu anjeun mas tuh. Aku jadikan Soleh teh di kalangan mereka sendiri. Yang kedua Pak, Madian. Madian ini adanya di Arab, kaum Nabi Su'aib. Karakternya satu, bapak yang menonjol banget di kaum Nabi Su'aib adalah takaran timbangan bisnis Pak, curang. Nabi Su'aib itu julukannya adalah orator Pak, orang yang pinter berdakwah. Kaumnya itu mohon maaf takaran timbangan. Jadi ketika anjeuna dagang teh curang, ai ka batur lamun meuli hayang dileuwihan, tapi kalau dia menakar pasti dia dikurangan. Curangnya luar biasa. Yang keduanya musyrik dewa ya Pak, penyembah pohon aikah. Jadi pohon yang ada di pinggir sungai yang disembah-sembah. Nah itu tuh dapat biang kehancuran mah musyrik Pak. Kaum Lut hujan batu ini mah penyimpangan seksual, berarti maksiat kan. Nah Bapak Ibu cek lagi Pak, apakah kaum Nabi Musa pernah digempa? Buka Qurannya lagi Pak. Quran surat 7
ayatnya 155. Silakan Pak. Dan Musa mengambil perwakilan 70 orang. 70 orang, silakan cek ada. Dan Allah pun menimpakan gempa kepada mereka. Ada. Nah Bapak Ibu, tahu nggak kasus ini pertama kalinya? Nabi Musa ini Pak dulu mengatakan kepada Harun, wahai Harun, urus ia umat, aku dipanggil oleh Allah. Ditinggalkan Pak 40 hari 40 malam. Pas ke gunung Tursina, maka pulang lagi diberi Toret, maka umat sudah belok menyembah patung anak sapi dari emas yang melenguh. Maka Musa marah luar biasa. Maka kata Musa, tobat anjen mah tercukup untuk istighfar, anjen mah kudu bunuh diri. Nah Pak, di zaman Nabi Musa mah tobatnya kudu bunuh diri Pak, baru ku Allah diterima. Nah kemudian Nabi Musa teh mengambil perwakilan 70, maka datang gempa oyang Pak tah. Tuh berarti benar Pak, pengundang ajab mah musyrik. Hiji deui Bu, ketika ayah ngomong jalmi punya anak, kumaha reaksi bumi Pak, kumaha reaksi langit? Langit hampir pecah Pak, dan gunung-gunung pun luluh lantah ketika mendengar ada ucapan Allah punya anak. Keeng Pak. Sok kalau nggak percaya buka Qurannya. Quran surat 19 surat Maryam ayatnya 88-89. Silakan Saidan bacakan. Quran surat Maryam ayatnya 88 dan 89. Dan mereka berkata, ya Allah yang dan mereka berkata, Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Tuh Paknya, langit ge baheula sieun, aya nu ngatakan Allah punya belah Pak langit tah. Bakat kunaon? Bakat kusin ya Allah sanes abi mah teu wantun belah Pak. Gunung hancur, bumi ge hancur. Ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, tapi diurang tinggali nyarantai we Allah punya anak. Lihat Pak hadisna. Barang siapa yang mengatakan Allah punya anak, maka negeri itu sudah menghalalkan untuk ditimpa ajab. Ari anu mengaku Allah punya anak sahabu Nasrani. Berarti Nasrani pun Pak itu ikut andil ketika turunnya ajab. Dan Indonesia mempunyai patung Yesus terbesar kedua sedunia. Yang pertama Sanrio Brazil, yang keduanya Manado. Itu patung Yesus terbesar kedua sedunia. Dan bentar lagi akan dirayakan. Pak, hati-hati. Tuh, wah nih Bu. Jadi lamun orang ningali kasusnya, mohon maaf nih, Cianjur, Garut, Tasik dan sebagiannya ke sebelah timur, itu kalau kita lihat kronologis kejadian di Quran mah, mohon maaf aja Pak. Pan tadi kalau Allah sudah menyebutkan nama bencana gimana? Pan yang di sana lah gempa bumi kan. Dan saya Pak kirim relawan dan tinggal di sana 5 hari. Saya kasih bekal, sok penelitian, saya tidak bisa ke sana, saya butuh uang seberapa untuk penelitian, saya minta datanya aja. Terus kali itu Pak, kata relawan Pak ketika ditinggal di Cianjur itu selama 5 hari oyang terus Pak. Tidak, mohon maaf Ibu, tidak yang kita rasakan bukan, itu setiap berapa menit sekali oyang. Dan relawan merasakan ketika 5 hari itu sampai 100 kali lebih. Oh ya gue terus Pak, sampai datang ke Tasik pun cenah usah Nabi macana kitu asal liniun keneh. Pokoknya mah Pak can taubat mah oh ya gue terus. Nah terus saya tanya-tanya, coba kamu pelajari di itu teh naon. Ternyata Pak mohon maaf banget ya, ini dapat nikah kontrak tinggi loh Pak di sana. Nikah kontrak Bu, nikah setahunan, nikah 5 harian, nikah semingguan, itu mah Pak jinah dilegalkan dibalut ku agama. Yang keduanya yang saya tanya-tanya, ternyata angka LGBT tinggi deui wae Pak. Bapak cek sekarang kasusnya HIV, kasus HIV-nya Cianjur mah tinggi Pak.
Dan ada yang mengatakan sampai mohon maaf Pak Wacana, mau ikutan kontes-kontes gay kayak gitu Pak. Ya terakhir naon ya itu mah kristenisasi kan. Kristenisasi mah Pak semenjak saya SD itu sudah ada. Makanya saya mau penasaran Pak, saya sampai ke sana. Ada satu daerah yang Kristen sadayana namanya Kristen Pasundan yang mengatakan Nabi Isa lahir di dinya leuy. Parah Pak tuh. Ciranjang Gunung Halu. Itu mah Bu, saya sudah tahu dari dulu itu mah. Jadi terus nanti dekat Cianjur ini kan Sukabumi. Di Sukabumi itu kan ada gereja Pak, gereja penginjilan internasional. Itu dia lagi membuat Injil berbahasa Arab. Kayak lamun tos turun ke Bapak Ibu geura sok moal ngarti, dianggapna Quran. Da bijilna bahasa Arab. Oh iya, gue terus Pak, panteri ngerumusnya kumaha? Lamun Allah ngaku punya anak, oyag gitu. Kaum Nabi Lut oyag Pak. Nah berarti kalau kita ambil kesimpulan naon penyebab bencana mah? 1 dolim, 2 maksiat. Nih Pak, ini penyebabnya. Nah ini Pak, dolim ibu jalmi teh darolim, dolim teh belok atuh Pak. Yang keduanya maksiat. Tadi kan kami siksa karena dosa-dosanya, gitu kan? Ustadz di mana kata-kata dolim? Nih Pak, dolim di sini adanya. Nah ini dolim. Quran surat Rum ayatnya ke-41. Doharol pasadu pil bari wal bahri. Kemudian bima kasabat aidin nas. Tuh, telah tampak kerusakan di darat dan lautan. Apa penyebabnya? Tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi alimu la'allahum yarji'un. Dan kami timpakan kepada mereka kesengsaraan atau azab atau akibat dari perbuatan mereka sendiri. Apa tujuannya? Supaya merasakan apa yang telah diperbuatnya. Dan sinabaralik deui Pak ka Allah. Bapak nanti cek Pak nasional atau nasional geografi, silahkan Pak, sedih ningali laut Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu beranggapan cenah baratnya apiknya karena laut teh. Wah paling parah Pak. Tinggal ke Bapak minyak tanah Pak, minyak itu tengah lautan teh hancur Pak, lauk-lauknya planktonnya habis semua Pak teh. Dan mereka tutupi dengan undang-undang, para mereka yang buat sendiri Pak. Indonesia aja Pak itu sudah dicuri tiap tahun itu adalah 6.000 triliun 6.000 ton Pak, 6.000 ton ikan, terumbu karang jebol bubuk Pak, hancur tah. Maka wajar ekosistem laut hancur, dunia di daratan pun hancur. Bapak pernah menyaksikan Tasikmalaya tahun 2000? Merasakan nggak Tasikmalaya tahun 2000? Seger, sejuk. Saya Pak kalau dulu pas kuliah di Bandung, pas pulang ke Tasik teh Pak merasa aduh ya Allah ini segernya kota Tasik. Alim euy deui Pak ka Jatinangor teh. Bakat kunikmat Tasik ayeuna mah Pak panas gersang Pak Tasik teh. Hiji eta, nu kadua Pak, Bapak tiiraha Pak banjir kota Tasik Pak. Bapak silakan rasakan sendiri. Tahun 2000 pernah nguping Tasik banjir? Teu Pak. Indihiyang teu pernah banjir. Hajet teu pernah banjir, Mangkubumi teu pernah banjir, Sutsen teu pernah banjir, Muhammad Hatta teu pernah banjir. Ayeuna kumaha Pak? Setiap aya hujan pasti aduh ieu Mangkubumi pasti keum deui wae. Ieu Sutsen pasti hajet pati ngalikeun hareupeun ape. Bima kasabat aidinas, karena tangan-tangan manusia Pak. Da cai mah teu salah Ibu henteu, cai mah turun ti langit hujan. Hayangan turun ke bumi, tapi di bumi eueuh tempat balikna gitu Pak, di beton sadayana Pak. Jadi penyerapannya teu aya, jadi nyembang we dina jalan sakitu. Tapi ketika dikatakan kepada mereka kumaha? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada orang-orang janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka berkata, ya Allah sesungguhnya kami inilah orang-orang yang berbuat kebaikan.
Dijawab Allah, tidak, anjeun mah yang membuat kerusakan, tapi anjeun mah teu sadar. Al-Baqarah awal-awal ibu tah. Itu teh ciri-ciri orang munafik, Pak. Karena ayat Al-Qur'an Al-Baqarah awal itu lagi berbicara mengenai orang beriman, bertakwa. Ayat selanjutnya berbicara orang kafir. Tah ayat selanjutnya yang baru saya katakan, wa idza qila lahumma, eta teh ciri khas orang munafik. Orang munafik mah berbuat kerusakan tapi tersadar seolah-olah ya kami yang berbuat kebaikan. Lihat Pak, hancur semuanya. Bapak silahkan cek di daerah kabupaten Jalan Cisinga, kumaha hancurna ieu Pak. Bapak cek lagi Pak daerah Mangin, hancurna kumaha. Di Tasikmalaya kotanya kumaha. Semuanya hancur Pak. Tapi kalau ditanya kersaya teh, kamilah yang membuat kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Teu pasek-pasek bumina dicarabutan, nyatu oyak atau terjadi getaran. Padahal kata Allah, kami jadikan gunung-gunung ini sebagai pasek bumi. Amai suatu saat ketika ada pergeseran itu stabil, oyak teuing. Ayeuna mah karena tos dicabutan pasek-pasekna, maka kalau terjadi pergeseran teh Pak, oyakna goncangna luar biasa. Saha nu rugi Pak? Dan ketika ajab ini turun, mohon maaf Pak, bukan menimpa orang dolim Pak, tapi semuanya. Sok kumaha lamun anak Bapak ke sakola ayeuna dirumahkan deui Pak. Bisnis yang Bapak jalankan kumaha lamun terhambat. Mohon maaf Bu, Tasik Indonesia itu pernah Pak diajab ku LGBT. Mohon maaf, iya Pak, ayeuna tambah seur wae ya. Data terakhir Pak, kasus HIV Tasik itu yang saya baca dan saya ambil langsung dari dokter. Ini kebetulan istri saya dokter. Istri saya ikutan seminar Pak. Maka kota Tasik itu di bulan November datanya 100 yang HIV. 100 Pak, itu teh orang yang daftar Pak, yang damang data nuril atuh. Belum yang